guys, welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Mega Novela Ulina Manurung dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Teknologi Pendidikan. Nah, kali ini aku membawakan pembelajaran tentang desain pesan dan pembelajaran. Apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu desain pesan pembelajaran? Nah, sebelum masuk kita ke pengertian desain pesan dan pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu desain pesan. Desain pesan menurut Grabowski dalam Cell dan Rich pada tahun 1994 suatu perencana untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Nah, desain pesan tersebut juga memiliki 4 kawasan, yang diantaranya yang pertama ada desain sistem pembelajaran, yang kedua ada desain pesan, yang ketiga ada strategi pembelajaran, dan yang terakhir ada karakteristik pembelajaran. Desain pesan pembelajaran menurut Fleming and Leaf pada tahun 1993 ialah suatu proses memanipulasi atau perencanaan memanipulasi susunan tanda dan simbol dalam rangka mempengaruhi kondisi-kondisi belajar. Desain pesan pembelajaran ini memiliki 3 bentuk penyajian informasi menurut Geiger dalam Dahar pada tahun 1989, yang diantaranya yang pertama ada proposisi, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada gambaran mental atau image. Nah, yang pertama itu ada proposisi. Proposisi ini ialah unit dasar informasi dalam sistem pemrosesan informasi ataupun sering disebut gagasan. Suatu proposisi ini selalu terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama suatu hubungan dan sekumpulan argumen. Proposisi ini digunakan untuk menyajikan pengetahuan deklaratif, sedangkan pengetahuan prosedural disajikan oleh produksi. Contoh pengetahuan deklaratif itu yaitu desain pesan. Contoh pengetahuan prosedural yaitu langkah-langkah dalam menghidupkan komputer. Yang kedua ada produksi. Produksi diperlukan untuk menyajikan pengetahuan prosedural. Produksi merupakan aturan-aturan kondisi aksi, yang artinya produksi memprogram terjadinya aksi-aksi tertentu pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, jika suatu benda berdimensi 2 mempunyai 3 sisi dan bentuknya tertutup, maka bentuk itu adalah segitiga. Yang ketiga ada gambaran mental. Gambaran mental merupakan penyajian analog, yang pada umumnya gambaran mental berarti suatu penyajian nonverbal dari suatu objek konkret atau kejadian, seperti suatu gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat komunikasi. Apakah teman-teman sekalian mengetahui apa itu hakikat komunikasi? Nah, Novela akan menjelaskan sedikit untuk teman-teman sekalian. Kata komunikasi berasal dari kata communication, komunis ataupun common, yang berarti umum atau bersama. Proses komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu
ke penerima pesan. Nah, komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menyangkut banyak hal, yang diantaranya itu ada yang pertama bahasa, yang kedua ada verbal, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada media massa, yang kelima ada kode atau Morse, smartphone, yang keenam ada body language, dan yang terakhir itu ada tulisan. Nah, yang pertama itu ada bahasa. Bahasa adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Contohnya itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan. Yang kedua ada verbal. Verbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara lisan ketika berbicara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu ada diskusi. Kita sering mendengar kata diskusi ini. Diskusi ini juga sering kita lakukan baik itu di luar sekolah, di luar kampus, ataupun berada di dalam kampus, berada di sekolah. Diskusi ialah komunikasi yang dilakukan lebih dari 2 orang. Yang keempat itu ada media massa. Media massa ialah komunikasi dengan menggunakan media cetak atau elektronik dalam menyampaikan ide kepada banyak orang. Nah, ini seperti contohnya itu kayak kita itu bisa mendapatkan informasi-informasi itu bisa dari internet, dari buku-buku elektronik, seperti itu. Yang kelima ada kode Morse smartphone. Komunikasi dengan kode-kode tertentu yang telah standar. Yang keenam ada body language, yang dimana body language ini yaitu komunikasi melalui bahasa tubuh seperti senyuman, kedipan, anggukan kepala, ataupun simbol-simbol lainnya. Yang terakhir ini ada tulisan. Tulisan bisa dalam bentuk tulisan, grafiti di tembok, atau di jalanan. Semuanya ini menunjukkan eksistensi dirinya kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi nonverbal atau visual. Yang pertama itu tadi ada komunikasi verbal, yang dimana jenis komunikasi ini lebih banyak dia mengandalkan indera pendengaran atau telinga dalam menerima suatu pesan. Penyampaian pesan dari komunikasi verbal ini dia itu lebih banyak mengandalkan ucapan ataupun bunyi-bunyi. Contohnya bahasa lisan maupun bunyi-bunyian atau musik yang mampu menghantarkan pendengar pada suatu pesan yang mengandung suasana kematian, kebahagiaan, suasana yang lucu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi nonverbal atau visual. Komunikasi nonverbal ini lebih banyak menganggapnya sebagai komunikasi visual melalui tulisan atau visualisasi kata-kata. Namun sebenarnya jenis komunikasi nonverbal ini memiliki jenis-jenis, yang diantaranya itu ada yang pertama komunikasi taktual, yang kedua ada komunikasi olfaktoral atau gustatory, yang ketiga ada komunikasi pengecap, yang keempat ada komunikasi tubuh atau body language, yang kelima ada komunikasi telepati, yang keenam ada komunikasi perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama tadi itu ada komunikasi taktual. Komunikasi taktual ini mempergunakan kulit sebagai sensasi rabaan. Contohnya itu ada huruf Braille.
Yang kedua, ada komunikasi olfaktoral atau gustatory, yang dimana komunikasi yang mempergunakan sensasi penciuman. Contohnya itu aromaterapi. Yang ketiga, ada komunikasi pengecap. Komunikasi pengecap ini ialah komunikasi yang menggunakan lidah sebagai sensasi pengenal rasa. Yang keempat, ada komunikasi tubuh atau body language. Komunikasi ini melalui gerakan-gerakan tubuh, misalnya gerakan mengesankan kegelisahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada komunikasi telepati atau dia menggunakan indera keenam. Komunikasi ini menggunakan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi atau mensugesti seseorang. Yang terakhir adalah komunikasi perilaku atau kebiasaan yang dilakukan seseorang, yaitu sebuah informasi penting mengenai orang itu, seperti contohnya jam berapa ia bisa meninggalkan rumah pada hari kerja, jam berapa pulang, apa makanan kesukaannya, bagaimana model pakaiannya, serta bagaimana kebiasaan-kebiasaan lain yang ia tonjolkan. Nah, jadi kesimpulannya ialah desain pesan pembelajaran ialah suatu proses memanipulasi atau perencanaan memanipulasi susunan tanda dan simbol dalam rangka mempengaruhi kondisi-kondisi belajar. Desain pembelajaran itu juga memiliki 3 bentuk penyajian. Yang pertama ada proposisi, yang kedua produksi, dan yang ketiga mental. Dan di dalam desain pesan pembelajaran itu pasti memiliki hakikat komunikasi, yang dimana hakikat komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada 7 menyangkut banyak halnya. Yang pertama itu ada bahasa, yang kedua ada verbal, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada media massa, yang kelima ada kode Morse atau semaphore, yang keenam ada body language, dan yang terakhir itu ada tulisan. Dan komunikasi juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal, dan yang kedua ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini dia itu melalui pendengaran. Yang komunikasi non-verbal ini dia itu melalui dengan gerak-gerik. Contohnya itu seperti senyuman, anggukan, ataupun kedipan. Nah, segitu dulu penjelasan dari novela. Kalau kita ada waktu lagi, kita bisa jumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.